Ducati buka kans kembali rekrut Andrea Iannone. Andrea Iannone tengah menjalani hukuman larangan beraktivitas di balap selama 18 bulan akibat positif doping. Kabar itu tampaknya tak terlalu mengganggu Ducati yang malah membuka peluang untuk kembali merekrut pembalap Aprilia itu. Federasi Sepeda Motor Internasional atau FIM pada 1 April 2020 telah mengumumkan Andrea Iannone mendapat hukuman larangan beraktivitas di dunia balap selama 18 bulan akibat positif doping. Sampel urin milik Andrea Iannone pada lomba di sirkuit Sepang akhir tahun lalu telah positif mengandung zat steroid berjenis drostanolone. Larangan turun berlomba selama 18 bulan dimulai sejak 17 Desember 2019 sampai 16 Juni 2021. Artinya, ex-pembalap Ducati dan Suzuki ini tak akan tampil pada MotoGP 2020 dan pertengahan musim 2021. Dalam keterangan resminya, FIM turut mengumumkan bahwa Iannone didiskualifikasi pada lomba putaran ke-18 di Malaysia dan putaran ke-19 di Spanyol. Iannone tak terima dengan keputusan itu dan menyatakan ingin mengajukan banding. Meski Iannone sedang mengalami fase sulit dalam karirnya, Ducati tetap menganggapnya sebagai pembalap yang bagus dan mempunyai kemampuan yang mumpuni. Ducati tak menutup kemungkinan merekrut kembali Iannone. Seperti yang diketahui, Iannone pernah membela Ducati selama 2 musim, yaitu pada 2015 hingga 2016. Iannone kembali ke Ducati, mengapa tidak? Jangan katakan tidak pernah. Saya yakin Andrea Iannone memiliki talenta hebat. Dia pembalap yang sangat cepat. Dia sedikit kehilangan jalan karena beberapa alasan. Saya yakin ia menyadari telah membuat kesalahan dalam karirnya pada momen yang menentukan, kata Paulo Ciabatti. Ciabatti juga mengomentari tentang kasus doping yang menimpa Andrea Iannone. Dia sedang menjalani hukuman dan saya tak ingin ikut campur. Tentu saja itu sangat berat jika melihat tuduhan yang dilamatkan kepadanya, kata Paulo Ciabatti. Meski begitu, Ciabatti tetap memuji Andrea Iannone sebagai pembalap yang mempunyai potensi besar, bahkan untuk bersaing dengan Marc Marquez. Dia seorang pembalap yang selalu membuktikan menjadi salah satu yang terbaik. Bahkan ada momen dia merupakan pembalap yang bisa berduel dengan Marquez di Moto2 dan terkadang menang, jadi mengapa tidak, kata Ciabatti. Penampilan Andrea Iannone bersama Aprilia pada MotoGP 2019 sangat jauh di bawah harapan. Pembalap Italia itu hanya finish di posisi ke-16 klasemen akhir. Pencapaian terbaiknya menempati urutan ke-6 pada MotoGP Australia. Selain itu, ia lebih banyak terlempar di urutan ke-10. Alex Marquez diprediksi tembus 10 besar di MotoGP 2020. Mantan pembalap MotoGP, Carlos Sainz, memberikan prediksinya terhadap Alex Marquez pada musim ini. Ia memprediksi adik dari Marc Marquez itu akan bisa menembus posisi 10 besar di MotoGP 2020. Seperti yang diketahui, Alex adalah pembalap debutan di MotoGP musim ini. Ia ditarik oleh Repsol Honda setelah performanya yang luar biasa di Moto2 2019 dan berhasil menyabet titel juara di kelas tersebut. Selain itu, Alex mendapat kesempatan bergabung dengan Repsol Honda menggantikan Jorge Lorenzo yang memutuskan pensiun pada akhir musim 2019. Kesempatan itu pun tak disia-siakan Alex walau terkesan mendadak. Setelah menjalani pramusim, performa Alex memang masih kurang meyakinkan. Akan tetapi, Sainz memprediksi Alex masih akan tetap bisa bersaing walaupun ia sendiri hanya bisa menempatkan rekan setim Marc Marquez itu di posisi 10 besar. Saya pikir ia mungkin akan berada di posisi 10 besar. Yang jelas adalah jika Anda tidak kompetitif di balapan pertama, kedua, atau ketiga, Anda tidak bisa bersaing pada akhir musim, kata Sainz. Sementara itu, gelaran MotoGP 2020 masih belum diketahui nasibnya akan dimulai kapan. Pasalnya, beberapa balapan terpaksa mengalami penundaan akibat pandemi virus corona. Dani Pedrosa beri kode kembali lagi ke MotoGP. Sempat menutup rapat peluang untuk ikut balapan di MotoGP, Dani Pedrosa
memberikan kode bakal kembali lagi ke MotoGP. Padahal sebelumnya KTM sempat menawari Dani Pedrosa bahkan untuk menjadi pembalap utama. Namun kini Dani Pedrosa sedikit berubah pikiran soal peluangnya kembali balapan. Pedrosa mau ikutan balapan tetapi bukan sebagai pembalap reguler melainkan sebagai pembalap wildcard. Pedrosa akan mengambil bagian dalam balapan untuk kepentingan tes jika memang ada alasan kuat seperti mencoba part penting. Jika ada bagian yang berguna untuk proyek ini, akan bisa didiskusikan, ungkap Dani Pedrosa. Sikap Pedrosa setelah pensiun cukup bertolak belakang dengan mantan rivalnya, yaitu Jorge Lorenzo. Seperti yang diketahui, Lorenzo juga mengikuti langkah Pedrosa menjadi test rider usai pensiun. Lorenzo dengan sangat mudah mengumumkan sebagai pembalap wildcard, sementara Pedrosa tidak. Situasinya berbeda. Aku tak tahu alasan dia, apakah urusan pribadi atau memang mencoba sesuatu. Tapi bagus bagi fans melihatnya melaju. Saat ini kami hanya mengetes part, tapi belum saatnya mengetes di balapan, tutup Dani Pedrosa. Marc Marquez dinilai bisa bersinar di tim lain. Mantan pembalap MotoGP asal Spanyol, Carlos Sainz, meyakini rekan senegaranya Marc Marquez juga bisa bersinar meski membalap di tim lain bukan Repsol Honda. Sejak menjalani debut balapan MotoGP pada musim 2013, Marc Marquez memang telah menjadi sosok yang tak terpisahkan dari tim Repsol Honda. Selain belum pernah pindah ke tim lain, Marquez juga nyaris tidak pernah gagal mempersembahkan gelar juara. Selama 7 musim di MotoGP bersama Honda, Marquez telah mempersembahkan 6 gelar juara dunia. Tak sedikit pihak yang memberi komentar sinis mengenai dominasi Marquez Honda di MotoGP dalam 7 musim terakhir. Salah satunya ialah anggapan bahwa Marquez tidak akan sehebat sekarang andai membalap untuk tim lain. Namun, pendapat berbeda dilontarkan oleh Carlos Sainz. Sainz optimis Marquez mampu meraih sukses dan bersinar dengan tim balap yang lain. Marc Marquez bisa menang dengan motor dari pabrikan lainnya di MotoGP. Marc Marquez mungkin pembalap terbaik yang pernah saya lihat. Selain itu, saya yakin dia adalah pembalap yang paling lengkap yang pernah saya lihat, kata Carlos Sainz. Musim lalu, Marc Marquez sukses meraih gelar juara MotoGP ke-6-nya dalam 7 musim. Marquez juga menjadi aktor utama di balik keberhasilan Honda menyabet 3 titel kampiun sekaligus dalam satu musim alias Triple Crown. Selain itu, pembalap berusia 27 tahun tersebut juga mencetak rekor berupa raihan poin terbanyak sepanjang sejarah MotoGP dengan 420 poin. Valentino Rossi bikin Petronas SRT gelisah. Rider veteran Valentino Rossi belum memutuskan masa depannya selepas musim MotoGP 2020. Pertanyaan seputar masa depan Rossi membuat Petronas Yamaha SRT gelisah. Rossi yang berusia 41 tahun akan menyudahi kontraknya bersama Yamaha di akhir musim ini. Juara dunia 9 kali itu digantikan Fabio Quartararo yang akan bertandem dengan Maverick Vinales di 2021 hingga 2022. Kabarnya, Rossi baru akan membuat keputusan di pertengahan musim ini yang terhambat oleh pandemi virus corona. Opsi pensiun terbuka, tapi balapan di tim satelit Yamaha Petronas SRT pun masih memungkinkan. Manajer tim Petronas SRT, Johan Stickveld, mengaku risau dengan ketidakpastian masa depan Rossi. Meski demikian, belum ada kontak Petronas SRT dengan si pembalap. Tidak akan mudah dengan Valentino. Saya akui, saya sedikit gelisah dengan situasi ini. Tim kami memiliki ketertarikan yang besar, terutama untuk pembalap-pembalap yang dari Moto2. Pertanyaan besarnya adalah tentang Valentino. Dia akan memutuskan apa yang dia ingin lakukan di masa depan. Apakah dia ingin lanjut balapan atau tidak? Belum ada yang bicara dengan dia, baik saya maupun Razlan. Setidaknya belum. Untuk sekarang, saya baru berbicara dengan Yamaha saja. Tutup Johan Stickveld. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.